Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum didesak untuk mengumumkan status calon legislatif atau caleg yang merupakan mantan terpidana korupsi. Menurut Indonesia Corruption Watch, sekurangnya ada 15 nama calon anggota legislatif yang merupakan eks-koruptor yang kembali diusung oleh parpol untuk kembali bertarung menuju Singgasana Senayan. Memasuki masa berakhir pengumuman daftar calon sementara atau DCS calon anggota legislatif pada tanggal 28 Agustus 2023. Komisi Pemilihan Umum didesak untuk mengumumkan status calon anggota legislatif yang merupakan mantan terpidana korupsi. Indonesian Corruption Watch telah merilis sekurangnya 15 nama calon anggota legislatif yang merupakan eks-koruptor yang kembali diusung parpol untuk kembali bertarung menuju Singgasana Senayan. ICW menilai masyarakat kesulitan memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar calon sementara atau DCS karena KPU tidak menyertakan status mantan terpidana korupsi yang menjadi caleg. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bonyamin Saiman menghimbau masyarakat agar jangan sampai memilih calon legislatif dari mantan koruptor maupun partai politik pengusungnya. Bonyamin menilai caleg eks-koruptor telah berkhianat terhadap jabatan dan rakyat. Maki menganggap parpol yang mengusung caleg eks-koruptor telah mencederai hati rakyat akibat perilaku korupsi kadernya. Maki meminta kepada seluruh rakyat Indonesia memboikot dan tidak memilih calon legislatif atau siapapun itu yang mantan napi koruptor. Karena apa? Mereka telah berkhianat terhadap rakyat dan berkhianat juga terhadap sumpah jabatannya, bahwa dia berjanji untuk mensejahterakan rakyat dan mematuhi segala produk undang-undang. Nah, undang-undang itu termasuk untuk tidak korupsi, tapi nyatanya mereka telah melakukan korupsi. Dan itu sudah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka ini sangat mengecewakan ketika masih diperbolehkan atau bahkan ada yang berani maju dari mantan napi koruptor. Selebihnya juga saya meminta kepada rakyat untuk juga tidak memilih partai yang mengusung calon legislatif atau calon eksekutif yang merupakan mantan napi koruptor. Karena berarti partai tersebut tidak peka, tidak sensitif terhadap kehendak rakyat yang masih menderita akibat kemiskinan akibat korupsi. Sehingga tidak layak lagi partai tersebut juga dipilih oleh rakyat. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini pemilu 2024 akan berjalan dengan bersih. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya terus menggencarkan penanaman sikap anti korupsi baik kepada para caleg, parpol, dan penyelenggara pemilu. Sasar apa itu yang kita kenal dengan penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu, KPU, Kepala Daerah, Bawaslu Daerah sudah kita lakukan pendidikan masyarakat terkait dengan bagaimana menyelenggarakan pemilu itu yang bersih, jujur, adil, sejahtera, rahasia, langsung, umum. Saya kira itu sudah kita sampaikan semua. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, sudah kita sampaikan. Begitu juga dengan para peserta pemilu, baik itu partai politik yang kita kemas di dalam program pendidikan politik cerdas dan berintegritas, termasuk juga para kontestan, apakah itu individu, baik itu calon kepala daerah, calon legislatif, itu sudah saya sampaikan juga dalam format yang kita sebut dengan sistem integritas partai politik. Firly menambahkan KPK telah memaksimalkan semua perangkat yang ada untuk mencegah terjadinya suap dan korupsi di awal tahapan pemilu, yakni dengan tagline Hajar Serangan Fajar. Dengan harapan semua peserta pemilu bisa benar-benar dipilih secara bersih, berkualitas, bermartabat, dan tentu menjunjung tinggi demokrasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.